Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samsul Malik Nur, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Mawar. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Oke Bu, jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi Bu ya terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, dari kegiatan ini sebagai gambaran supaya pada saat nanti saya melakukan observasi di kelasnya Ibu sudah ada persiapan yang lebih baik dan tidak kaget lagi lah. Dan ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan diberikan nanti? Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, khusus tema tumbuhan sahabatku, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara berkembang biakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi atau berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan manfaatnya melalui tabel. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks tersebut. Dan yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oke, jadi ada 4 tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajarannya Bu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira area mana pengembangan yang akan Ibu lakukan? Kemudian yang ingin Ibu observasi di situ di area mana kira-kira? Ya, baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 area, yaitu yang pertama pengetahuan. Untuk pengetahuan saya menguraikan hasil telah dari laporan hasil pengamatan peserta didik. Kemudian untuk keterampilannya itu dari cara pengembangan siswa itu mengembangkan ide pokok dari bacaan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Baik, jadi ada 2 pengembangan Ibu ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Dan saya mau dengar dong Bu, rancangannya Ibu, boleh diuraikan rancangannya yang akan Ibu terapkan di kelas. Ya, di sini mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya, baik yang saya gunakan adalah model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik, dan menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning. Kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Metode pembelajarannya itu saya menggunakan metode permainan di sini, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Oke, baik, jadi banyak sekali metode yang akan Ibu gunakan. Kemudian Ibu terapkan di dalam kelas kan menggunakan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model permainan tadi dengan pembelajaran problem based learning ya, dengan penugasan tadi. Nah Ibu, bagaimana dengan medianya? Media yang akan Ibu gunakan pada saat
proses pembelajaran? Ya, untuk media khususnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, di sini saya menggunakan media berupa wortel, kemudian ubi kayu, ubi jala, atau pisang. Ditambah lagi dengan gambar-gambar yang saya rancang melalui Canva. Oke. Sudah sedemikian rupa yang Ibu siapkan untuk proses pembelajarannya nanti. Nah, kira-kira kapan kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan? Bisa kita lakukan pada hari Kamis. Oke, hari Kamis ya, berarti 2 hari dari sekarang. Oke, jadi pada saat nanti pelaksanaannya itu Ibu, kan saya akan datang ke kelasnya. Saya akan melakukan observasi, mencatat hal-hal yang penting yang dilakukan di dalam kelasnya Ibu nanti. Kemudian pada saat pembelajaran itu saya catat apa yang perlu saya garis bawahi dan sebagainya, apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya, begitu Ibu ya. Nah, sebelum kita akhiri ini Ibu, kira-kira dari komunikasi kita ini hari ini, obrolan kita hari ini, apa yang kira-kira yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya sudah mendapat gambaran tentang media, apa yang harus saya gunakan nanti, kemudian bagaimana model pembelajaran itu, dan itu sudah bisa saya siapkan dari sekarang. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas waktunya Ibu, sudah saya ambil waktunya untuk melakukan kegiatan observasi ini. Oke, jadi saya akhiri Bu, nanti kita ketemu lagi pada saat proses observasi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Yang tidak masuk hari ini? Tommy. Tommy masih sakit ya? Ya. Jadi kita doakan Tommy semoga cepat sembuh. Kemarin kita sudah berkunjung ke rumahnya, semoga kunjungan kita kemarin menambah motivasi bagi Tommy untuk segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana biasa. Amin. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca doa. Jihan, silakan dipimpin doa. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu cek dulu semangatnya anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat.
Ingat, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Atau contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Misalnya apa? Jagung. Jagung. Padi. Apalagi? Wortel. Pisang. Pisang. Apakah itu termasuk perkembangbiakan generatif? Iya. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui penyerbukan. Ingat, kalau melalui penyerbukan berarti pisang tadi apakah perkembangbiakannya melalui penyerbukan? Tidak. Pisang memiliki bunga lengkap. Tidak. Nah, jadi hari ini pisang itu tidak termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dia masuk pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama adalah setelah kalian melakukan pengamatan dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi, kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Jadi sebentar kita akan melakukan pengamatan pada tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya coba kalian buka buku siswa yang ada di tangan kalian. Buka halaman 31. Pembelajaran 3. Ya, kita langsung saja karena di awal tadi kalian sudah olahraga. Jadi kita masuk pada pembelajaran halaman 33. Di situ ada gambar Nanas. tumbuhan. Ya, ada gambar apa? Bawang pisang. Lidah buaya. Iya, ada tumbuhan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, di sini Ibu ada membawa contoh buah dari tumbuhan. Ini apa namanya? Pisang. Tinggal sedikit. Ini apa namanya? Pisang. Pisang. Nah, kalau ini siapa yang tahu namanya? Ubi. Ubi apa? Ubi putih. Ubi apa? Putih. Ubi apa, Wahyu? Jagung. Ubi apa tadi? Ubi Jalan. jalan. Ubi jalan jenisnya yang putih. Ini jenisnya. Ini apa Bawang namanya? merah. Merah. Kalau ini? Wortel. Wortel. Nah, sekarang kalian Ibu bagi kelompok dulu. Kelompoknya ini kelompok 1 ya sudah teman. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena materi kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, maka nama kelompoknya Ibu ambil dari nama-nama tumbuhan yang Ibu bawa. Kelompok 1 Ibu kasih nama kelompok pisang. Kelompok 2 mau nama kelompok apa? Ubi jalan. Berarti kelompok 3 masih ada 2 pilihan. Wortel atau bawang merah nama kelompoknya? Wortel. Wortel. Ya, jadi kelompok pisang, kelompok ubi jalan, dan kelompok wortel. Sekarang coba kalian diskusikan
pertanyaan saja tentang buah-buahan yang ibu bawa. Misalnya wortel, apa yang ingin kalian ketahui dari wortel terkait dengan perkembangbiakan vegetatif? Bisa dipahami? Ya. Jadi buat pertanyaan terkait dari buah-buahan ini atau dari tumbuhan yang ibu bawa terkait dengan perkembangbiakannya. Ada yang belum paham? Kelompok pisang sudah paham maksudnya? Sudah atau belum? Supaya dijelaskan kembali. Kelompok wortel sudah? Kelompok jalan paham? Ya, ini misalnya wortel. Apa yang ingin buat satu pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari wortel ini apa? Apa saja yang ingin kalian ketahui terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan itu. Nah, itu nanti didiskusikan dalam kelompoknya. Ini kan ini wortel. Apa yang ingin kamu ketahui dari wortel terkait dengan perkembangbiakannya? Buat dalam bentuk kalimat tanya. Atau buat pertanyaan mengenai wortel ini terkait dengan perkembangbiakannya. Boleh juga ambil tumbuhan yang lain, misalnya pisang, ubi jalar atau bawang merah. Bisa dipahami? Silakan diskusikan dalam kelompok. Kalau membuat pertanyaan berarti menggunakan kata tanya. Kata tanyanya apa, mengapa, bagaimana, apa. Nanti kata tanya apa yang diperlukan? Kalau misalnya kita membuat pertanyaan terkait dengan perkembangbiakan wortel. Iya. Ini kan membuat pertanyaan. Itu berarti kita menggunakan kata tepat. Kalau misalnya kita membuat pertanyaan tentang apa tadi yang dipilih? Jalan. Kata tanya apa yang cocok? Kita membuat pertanyaan. Sudah semua? Kami sudah. Kelompok pisang sudah? Sudah. Kelompok ubi jalar sudah? Sudah. Kelompok wortel sudah? Siapa yang mau membacakan hasil pekerjaan kelompoknya lebih dahulu? Kelompok pisang siapa yang memilih kelompoknya? Sini, maju saja kelompok pisang dulu. Menunggu kelompok lain berdiskusi siapa yang mewakili kelompoknya. Ya, perhatikan temanmu membacakan hasil pertanyaan yang mereka buat terkait dengan perkembangbiakan
Didengar ini? Didengar atau tidak? Tidak. Bisa didengar? Tidak. Ibu perjelas ibu speakernya. Kelompok pisang. Bagaimana cara berkembangbiakan pisang? Jawabannya apa? Pisang berkembang biak dengan cara apa? Kelompok yang lain ada yang bisa menjawabnya? Pertanyaannya bagaimana cara berkembangbiakan pisang? Pisang berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara iya, pisang berkembang biak dengan tunas. Berikan aplaus untuk kelompok pisang. Kenapa kurang semangat? Mana semangatmu? Mana? Nah, terakhir kelompok ubi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil pekerjaan kelompokan. Apa perkembangan ubi jalar? Ubi jalar terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan meningkat di dalam tanah. Pertanyaannya sudah didengarkan tadi? Sudah ada. Apa perkembangbiakan ubi jalar? Ubi jalar jawabannya terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah yang disebut dengan ubi. Berikan demikian hasil pekerjaan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk anak-anak sekalian. Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, setiap kelompok bisa menuliskan 4 jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian cara perkembangbiakannya apa dan penjelasannya atau keterangan. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Misalnya tumbuhan pisang. Cara perkembangbiakannya dengan apa tadi? Tunas. Nah, keterangannya apa? Keterangannya di sini pohon pisang memiliki anakan yang disebut tunas. Itu keterangannya atau penjelasannya. Nah, jadi kamu mencari 5 nama tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian iya, di lingkungan sekolah, tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Cara perkembangbiakannya dan keterangannya. Tuliskan dalam tabel ini.
Ada bunganya kan? Berarti dia vegetatif atau generatif? Generatif. Jadi yang vegetatif Jahe. Dengan ubi. Ubi kok ada ya? jahe ada di situ. Di mana? Di Pemungkogan. Pepaya. Main tuh pepaya. Wah. Contohnya buat dia kayaknya. Dengan biji-bijian. Beri ke Bang Dia karena di situ. Oh. Wah, Jangan cara apa itu macam jalan. ubi Jalan. Dengan cara apa dia? Ubi jalan. Dengan cara apa itu akar? Ubi akar. Dengan cara menjalankan akarnya. Oh, betul coy. Sinto agua. Sudah semua? Sudah. Semua tabel pengamatannya? Sudah. Ya. Coba kelompok pisang. Oh, Silakan laporkan hasil pengamatannya. Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil pekerjaan kelompok pisang. Jahe, cara perkembangan biak akar tinggal. Jahe memiliki akar yang mempunyai luas yang Nasbar, ubi kayu, stek batang. Ubi kayu memiliki batang yang dipotong-potong. Temulawak, cara perkembangan biak akar tingkat. Temulawak memiliki akar yang mempunyai luas yang bahkan tumbuh tunas baru. Demikian hasil pekerjaan kelompok pisang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan nafas untuk kelompok Mustafa.
Penjelasan serangan. Jangan memiliki akal yang mempunyai luas-luas yang lokal bumi. Nama tanah Perhatikan. ubi kayu. Cara pengembangan tek batang. Dipotong-potong batang ubi kayu. Tumbuhan nama cara pengembangan biak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, anak-anak sekalian, setelah Ibu mendengarkan laporan hasil pengamatan kalian terhadap tumbuhan yang ada di sekolah kita, nah, masih ada kelompok yang menuliskan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin atau melalui penyerbukan. Nah, contohnya tadi ada yang menuliskan pepaya. Nah, pepaya itu berkembang biak dengan biji, tapi dia melalui penyerbukan. Karena pepaya memiliki alat kelamin yang lengkap atau bunga yang lengkap. Ada kelamin jantannya dan kelamin betina. Nah, hari ini yang harusnya kalian tuliskan di situ adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, berkembang biak kan dengan cara vegetatif. Coba perhatikan di sini. Nah, ini. Ya, perkembang biakan vegetatif itu adalah cara perkembang biakan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Nah, perkembang biakan vegetatif itu sendiri dibagi dua, ada yang vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nah, kemudian ini tadi yang Ibu bawa tadi, bawang merah. Nah, ini ada cara perkembangbiakannya dengan bisa dibaca itu umbi lapis. Umbi lapis itu adalah bagian lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Jadi kalau kita buka ini bawang merah ini, dia terdiri dari lapisan umbi-umbi di dalamnya. Kemudian, nah ini adalah biji bawang merah. Nah, ini adalah tumbuh tanaman baru bawang merah yang sudah ditanam, sudah tumbuh daunnya. Selanjutnya ada pisang. Nah, pisang itu masih umbi akar. Nah, umbi akar itu ada wortel tadi, kemudian ada ubi jalar. Nah, masih banyak contoh yang lain. Nanti bisa kalian baca di buku perpustakaan atau bisa kalian baca melalui internet. Nah, tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan cara umbi akar. Nah, umbi akar itu adalah akar yang mengembung namun tidak berluas-luas yang berisi cadangan makanan. Jadi ini akar yang mengembung di dalam tanah seperti ini. Dia tidak
perkembangbiakannya, nah ini ditanam. Ya, ini akarnya ini ditanam. Nah, ini membentuk tumbuh tanaman baru. Jadi cara menanamnya seperti ini. Akan tumbuh tunas pada bagian atas ini, seperti yang nampak pada gambar. Selanjutnya ada tunas. Jadi anak sekalian, demikian tadi cara materi kita tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi ingat, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, yang hari ini yang kita pelajari adalah yang alami dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Nah, kalau perlu kita langsung mempraktekannya bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, jadi untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu mempelajari perkembangbiakan vegetatif buatan. Demikian Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah percakapan pasca observasi bersama saya Samsul Malik Nur, calon guru penggerak dari SDN Negeri 14 Mamunu, Kabupaten Buol. Dan pada kegiatan ini tentu saya masih ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Rosmawati SPD, sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh pendamping saya, PP saya, Pak Dr. Andes Syuaib MSc. Terima kasih Pak, sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat walafiat. Baik Bu. Jadi ini percakapan pasca observasi Bu. Iya. Ini berkaitan dengan kegiatan kemarin pada saat saya melakukan observasi. Nah di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan jalannya proses observasi yang Ibu lakukan kemarin di kelas. Nah itu kita mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan mungkin untuk pertanyaan pertama Ibu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu ini dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, perasaan saya yang pertama tentu senang karena dalam kesempatan ini saya diobservasi oleh calon CGP. Nah, di awal itu ada perasaan nervous ya, karena menurut saya observasi kali ini beda seperti yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, karena apalagi untuk observasinya ada take videonya, jadi itu ada perasaan tegangnya di situ. Tapi alhamdulillah selanjutnya sudah berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah karena sudah dilalui dengan baik. Di sini saya akan menanyakan kembali Ibu tentang area-area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada saat proses observasi kemarin, kemudian bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan kemarin. Untuk tahapannya tentu saya mulai dari membuat persiapan
atau perangkat pembelajaran, RPP-nya, menyiapkan materinya, beserta alat peraga. Kemudian untuk area pengembangan saya ada 2 hal yang menjadi area pengembangan saya. Yang pertama adalah pengetahuan, terutama pada bagaimana cara anak mengumpulkan data, menganalisis data, sampai pada bisa membuat laporan hasil pengamatan atau hasil observasi mereka. Kemudian untuk area keterampilan saya lebih mengutamakan kepada keterampilan menulisnya, terutama dalam membuat rangkuman atau catatan di akhir. Yang kedua keterampilan verbalnya. Ini saya observasi di bagaimana anak itu mempresentasikan hasil observasi mereka atau hasil pengamatannya. Jadi itu, Pak. Jadi area pengembangannya ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, Iya. Bu, ya. Ya, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Kemudian apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak menurut Ibu? Kalau menurut saya alhamdulillah sudah ada ada berjalan dengan baik, namun saya merasa masih ada juga kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki ke depannya. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan, Bu, ya. Iya. Dari kekurangan itu apa sih atau kendala-kendala yang mungkin Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Kalau hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, dan mungkin itu bukan cuma saya yang mengalami, tapi guru-guru lain juga mengalaminya. Ya, yang pertama anak-anak masih ada yang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ada juga yang kelewat aktif sampai lupa pada apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pembelajaran itu. Nah, ini yang menjadi PR buat saya untuk diperbaiki ke depannya, hambatan-hambatan ini yang mungkin perlu kolaborasi dengan calon guru penggerak yang insya Allah ke depan jadi guru penggerak dan teman-teman Siap. lain yang ada di Oke, lingkungan sekolah ini. Jadi kendalanya itu kan ada yang kurang aktif, Bu, ya. Iya, Kemudian ada juga yang mungkin mengandalkan teman sendiri. iya. Kira-kira kenapa hal itu terjadi, Bu? Kemudian apa yang menyebabkan kenapa mereka ini kurang aktif dalam mengikuti proses diskusi itu? Mungkin kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Barangkali seperti itu kalau menurut saya. Jadi untuk kedepannya sepertinya saya harus menanyakan kepada murid-murid atau anak-anak didik bagaimana gaya belajar yang nyaman menurut mereka agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mungkin di sini barangkali bisa mengelompokkan cara pembelajaran berdasarkan gaya belajar anak. Misalnya ada yang suka gerak, barangkali itu dikelompokkan ke gaya belajar kinestetik, atau ada yang hanya mau melihat atau menonton video saja, barangkali itu ke visual, Iya, atau visual. auditorial juga bisa seperti itu. Baik, jadi apa nih rencananya Ibu ke depan ini? Pada saat misalkan nanti proses pembelajarannya Ibu lagi, apakah masih menggunakan gaya yang seperti kemarin atau sudah mau berubah ke gaya untuk memenuhi kebutuhan murid ini? Insya Allah akan berubah ke gaya yang memenuhi kebutuhan murid, yang ternyaman untuk murid. Iya, iya. Nah, namun untuk pelaksanaannya saya bisa belum tentukan kapan waktunya. Tapi kalau melihat kegiatan pembelajaran di tahun pembelajaran kali ini, tahun ajaran kita sudah berada di minggu-minggu terakhir, apalagi saya kan guru kelas 6, iya. itu sudah mau hampir finish pembelajarannya, jadi otomatis barangkali untuk waktu dekat belum bisa dilakukan secepatnya. Insya Allah
nanti di tahun ajaran baru, mungkin Baik. di semester 1 tahun ajaran baru itu bisa dilaksanakan. Baik, jadi itu rencana-rencana yang akan Ibu lakukan nanti ke depan. Kemudian itu kan jadwal-jadwalnya itu. Jadi saya kira itu sudah luar biasa untuk perencanaan Ibu untuk ke depan. Nah, sekarang Ibu, saya terima kasih sekali ini jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Insya Allah nanti bisa diterapkan ke depan. Kemudian bagaimana proses-proses pemenuhan daripada kebutuhan ini, baik itu dengan 3 gaya yang disebutkan tadi oleh Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada pengajar praktik saya Pak Shuaib untuk memberikan umpan balik berkaitan dengan diskusi yang kami lakukan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Samsul Balik dengan teman sejawat Ibu yang sempat diobservasi selaku teman sejawat. Hari ini dalam pasca saya pikir sangat bagus, sudah bagus semua. Sekali lagi bahwa di sini tidak ada yang kita saling menggurui, tetapi kita saling mengisi, saling kita belajar. Kami juga belajar. Nah, di dalam pengamatan saya selaku PP, rangkaian sudah bagus semua, sudah bagus. Hanya satu penekanan yang kita bisa langkahi di dalam melakukan observasi suatu saat lagi. Baik Ibu selaku teman sejawat sekarang ini dan Pak Malik selaku CGP, dan memang harus mempersiapkan diri ke sana, tidak bisa tidak. Nah, itu nanti bagaimana kita selaku observer di dalam mensurvisi teman, itu yang paling pertama. Jangan sampai teman merasa digurui teman sejawat, kemudian dianggap dibawa dulu ke hibur-hiburan, bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana apa, agar perasaan yang menghantui itu hilang dulu. Nah, sehingga bisa dia terbuka seluas-luasnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam melakukan coaching, terutama teman sejawat. Yang kedua, makanya kita bangun kesepakatan. Itu sebelum makanya ada pra. Sebelum masuk observasi kan jangan langsung masuk. Kan dulunya biasanya menjadi momok bagi teman. Belum dikasih jadwal seperti sudah teman-teman sejauh guru sudah ketakutan, apa yang kalang kabut. Padahal alangkah baiknya kita kalau perlu setiap hari silakan kami di observasi siapa saja, supaya ada masukan, perbaikan. Nah, itu. Cuma kadang ya itu mindset kita, pikiran kita sudah terpola. Datang pengawas kadang mau cari kelemahan saya, kekurangan, sehingga saya belum lagi memberikan bahasa-bahasa yang, nah itu dihindari itu di dalam melakukan coaching terhadap teman di kelas. Bagaimana dia dengan kehadiran kita selaku coaching merasa terbantu. Itu yang intinya, merasa nyaman, merasa enak, dan dia merindukan kita. Itu kita tekniknya, ya. Jadi kembalikan bahwa tidak ada kita, saya tidak. Jadi ke saya, Pak mari kita sama-sama, panggil teman dulu sih, lihat dulu bagaimana. Nah, makanya di dalam pra ada kesepakatan. Lihat, bantu dulu saya di bidang ini. Ya, umpamanya saya di pengolahan kelas, supaya anak-anak bagaimana saya memanage kelas ini. Fokus di situ aja, tidak usah yang lain. Fokus. Lihat bagaimana saya mengolah kelas agar bagaimana anak-anak ini betah di dalam kelas. Nah, kemudian apakah budaya positif? Ini yang saya mau lihat, saya mau terapkan di kelas pada jam ini. Coba teman-teman lihat dulu saya bagaimana berikan masukan kepada saya. Gitu. Sehingga tidak ada yang merasa digurui. Observer juga tidak merasa hebat, tidak merasa lebih. Kita saling mengisi, Bu, ya ini. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Malik, terima kasih banyak. Mungkin kalau ada rekaman pada saat pra dan observasi atau video singkat, mungkin bisa dikirim sama saya supaya, karena saya ada rubrik juga. Siap.
Oke, barangkali demikian. Terima kasih banyak Bu. Saya minta maaf. Pak Samsul balik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak umpan balik yang diberikan oleh Bapak, kemudian sama Ibu Mawar, terima kasih banyak Bu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan pra, observasi, kemudian pada hari ini kami melakukan pasca observasi, dan alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, semua berjalan lancar, dan semoga ini menjadi pembelajaran yang berarti untuk kami dan seluruh rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.